Kira-kira kalau orang sakit fisik paling yang terganggu kan keluarga, diri dan Betul. keluarganya. Tapi kalau kesehatan mental, yang sakit mental itu seorang pemimpin, Hmm, ini yang bisa kena masalah satu seluruhnya. negara. Jadi kalau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling bahagia di dunia itu ya karena mereka orang soleh solihah, bukan karena sudah Iya, dilayani dengan baik oleh negara. Mertua adalah maut, ipar adalah maut, itu situasi sosial yang tidak terjaga betul. sesungguhnya ya. Pusingnya hilang karena kafein, tapi menjadi pusing berkepanjangan Betul karena sekali. duitnya Duitnya hilang. terkuras. Oke. Kerja dari pagi sampai malam, gaji numpang lewat untuk bayar cicilan. Belum lagi kalau misal pulang ke rumah, ngebayar biaya rumah dan juga ngirim duit ke orang tua. Memang beban ganda menjadi perempuan, ibu, dan juga anak yang sempurna, itu sering menjadikan kita sebagai generasi muda, terutama perempuan, itu juga rasanya pengen teriak. Tapi juga pada akhirnya ujung-ujungnya cuma bisa nangis di pojokan. Dan pertanyaannya, kewarasan kita sekarang ini, terutama sebagai sandwich generation, apakah bisa ditanggung negara atau pada akhirnya kita sendiri yang menanggungnya? Selamat datang di Bicara, Bincang Cerdas Aspirasi Rakyat, yang dimana sahabat Sonora di hari ini, program ini kita akan membahas dari sambat menuju mandat, yang pastinya kita akan langsung berbicara juga dengan perwakilan rakyat, yang daripada kamu kode-kode di Instastory, mending kita bahas langsung di sini. Yang pastinya dengan orang penting yang sosok ini adalah kiprahnya tidak bisa diragukan lagi, dari akar rumput sampai pada akhirnya di gedung parlemen, dengan pengalamannya yang luar biasa di bidang kesehatan mental dan juga ketahanan keluarga, terutama pada perempuan. Yang mana sahabat Sonora, untuk menjawab kode-kode keresahan Anda, saya saat ini sudah berada di studio dengan sosok yang kiprahnya memang luar biasa. Beliau pernah memimpin jutaan perempuan di Fatayat NU, sudah lama juga di Kopatara, dan sekarang sudah memegang palu sebagai Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita sapa langsung, ada Ibu Hikmah Bafakih MPD. Halo Ibu Hikmah, Halo, apa kabar hari ini baik Ibu? Mas Ardi. Alhamdulillah baik Ibu Iya, ya, dan selamat datang di Bicara, terima Bincang Cerdas kasih. Aspirasi Rakyat. Iya, Baik, Sobat Sonora, sebelum kita membahas lebih dalam tentang, pada akhirnya kita akan membahas tentang kesehatan mental dan juga ketahanan keluarga, Arbi akan mengajak kamu untuk up close dan juga personal dari Ibu Hikmah sendiri, dan kita akan berkenalan secara akrab dan juga hangat. Bahwasanya Ibu Hikmah di sini, saya lihat bahwasanya Ibu Hikmah adalah seorang politisi yang dikenal vokal dan juga memiliki dedikasi yang tinggi di bidang sosial dan juga pemberdayaan perempuan, Ibu. Betul ya? mudah-mudahan begitu. Amin. Kalau vokal suka nyanyi memang begitu. Oh, suka nyanyi Ibu ya? Oke. Dan memang saya sendiri juga membaca bahwasanya Ibu sekarang adalah Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Mm-mm, Timur pada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. benar. Oke, saya lihat juga Ibu, banyak sekali fokus-fokus dan juga kontribusi dari Ibu Hikmah, termasuk di pendidikan dan juga kesehatan, perlindungan perempuan dan juga anak, penguatan pesantren, dan juga kesejahteraan sosial. Tapi karena tema hari ini tentang kesehatan mental, terutama pada perempuan dan juga ketahanan keluarga, kira-kira dari pengalaman Ibu, terutama pada fokus perlindungan perempuan dan juga anak, itu seperti apa Ibu pengalamannya? Ya, kesehatan mental ini bukan isu yang populer ya secara kebijakan publik, tapi hari-hari ini menjadi isu yang sangat populer di masyarakat. Kalau kita searching di media sosial itu tentang mental health, sekarang ini kayaknya menjadi biasa dibincang gitu. Orang tiba-tiba bilang, aku kok nota kamu NPD atau Oh anxiety iya, dan sebagainya. Tiba-tiba terma-terma psikologi itu menjadi sangat akrab di ruang dengar kita karena betul. disajikan dengan gaya-gaya tertentu di media sosial.
ini memang membuat awareness tentang kesehatan mental naik di Mm, mm, mm. masyarakat. Cuman kalau kita bicara secara kebijakan publik itu sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan begitu. Secara nasional anggaran yang disasarkan pemerintah untuk pos kesehatan mental itu hanya 1-2% saja. Oke. Ini nampak misalnya coverage BPJS Hmm, sebagai 85-90% yang digunakan di layanan kuratif ya di oke. klinik dan rumah sakit itu kesehatan mental tidak mendapatkan tempat yang selayaknya. Oke. Jadi diperlakukan sama dengan kesehatan fisik. Misalnya ada pasien dengan gangguan kesehatan fisik dan mental, itu ya perlakuannya sama dengan aturan BPJS pada umumnya. Padahal kalau misalnya dia masuk ke rumah sakit kami nih di rumah sakitnya pemerintah provinsi, rumah sakit Jiwa Menur Mm-mm. Surabaya, itu kan perawatannya nggak bisa sama dengan ketika sakit Betul. fisik ya. Agak jangka panjang, respon dan intervensinya berbeda. Cuman coverage BPJS tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan itu. Oke. Tidak merespon variabel-variabel yang spesifik yang dibutuhkan oleh pasien dengan gangguan kesehatan mental. Ini dari sisi ini saja bisa kita lihat memang negara dan pemerintah kurang menganggap kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini sebagai sesuatu yang penting. Hmm, Padahal kalau Mas Arbi nalar saja iya, ya, kira-kira kalau orang sakit fisik paling yang terganggu kan keluarga, diri dan betul. keluarganya. Tapi kalau kesehatan mental, yang sakit mental itu seorang pemimpin, Hmm, ini yang bisa kena masalah satu seluruh negara. Jadi kesehatan mental itu sangat penting Betul. gitu. Kalau kita punya kawan di sekitar kita yang toksik karena dia pendengki ya, julid, kemudian punya problem butuh terus-menerus validasi sementara dia pegang kewenangan tertentu untuk orang banyak. Ini kan menyulitkan dan itu Oke. hal-hal yang kadang-kadang kita sepelekan padahal sangat 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 berpengaruh Oke, baik Bu dalam Hikmah. konteks perempuan apalagi Hmm, ya karena ada tugas-tugas pengasuhan yang sekalipun sebetulnya itu bukan tugas ansih perempuan ya tapi secara tradisional tugas pengasuhan dan tata laksana keluarga itu kan lebih dibebankan kepada perempuan ketika kesehatan mental perempuan bermasalah ya luar biasa akan menimbulkan dampak begitu betul Mas Ardi. sekali. Karena memang perempuan itu sangat-sangat rentan ya Bu Hikmah ya. Betul. Ya laki-laki dan perempuan sama rentannya. Cuman secara psikologis cara perempuan dan laki-laki merespon masalah itu kan memang berbeda. Berbeda. Oke. Itu yang membuat yang Mas Arbita sampaikan tadi di prolog double burdennya ya Iya, atau betul multi sekali. burdennya ya, Beban ganda. beban gandanya itu menjadi lebih berlipat di perempuan. Oke, dan sahabat Sonora itu memang menjadi fokus dari Ibu Hikmah ya selama ini, Mm-mm. selama dalam masa sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi E ya, Bu, Ya, DPRD Provinsi, dan juga dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oke, Sobat Sonora, tadi kita sudah sempat berkenalan lebih dekat, dan supaya pada akhirnya kita bisa sharing lebih banyak lagi dengan Ibu Hikmah Bafaki. Kali ini Arbi akan ngajak Anda untuk heart to heart sharing session langsung bersama Ibu Hikmah. Kita akan belajar dan juga berbagi cerita terkait dengan kesehatan mental perempuan dan juga kesetaraan perempuan dan juga kesejahteraan keluarga terutama ya. ya Ibu Mm-mm. pastinya. Oke Ibu, dan sekarang ini dari beban ganda generasi muda, terutama Mm-mm. perempuan, itu lagi banyak sekali dibahas Ibu ya, Mm-mm. terutama fenomena bahwasanya perempuan ini sudah merawat anak, dia harus Mm-mm. merawat orang tua, harus juga menjadi anak yang sempurna. Dan mungkin juga pencari nafkah ya. Nah itu dia, Mm-mm. apalagi itu kan pressure-nya banyak sekali. Mm-mm. Dan dari pengalaman Ibu Ikmah yang sudah pernah memimpin jutaan kader dari perempuan, terutama di Fatayat NU, Bu, dari ribuan curhatan yang pernah Ibu Hikmah terima selama bertahun-tahun di Fatayat NU Mm-mm. ini, apakah pada akhirnya masalah sandwich generation, masalah beban ganda ini adalah isu lama yang pada akhirnya ganti saja atau emang beban perempuan, terutama generasi muda sekarang itu jauh lebih kompleks, Ibu? Itu beban lama sesungguhnya. Mm-mm, Cuman kan dahulu tidak ada media sosial ya. betul. Orang tidak mengkonfirmasi dan memvalidasi apa yang Mm-mm, dirasakan. Tapi hari ini karena ada media sosial, apa yang terjadi dalam hidup kita, fenomena sekecil apapun kita kemudian memvalidasinya, mengkonfirmasinya lewat
media Media sosial. sosial. Akhirnya kita mengenali dan menjuluki gitu ya, kembali proses dari psikologis kita kenal misalnya problem solving, kenali masalah kita sendiri, potensi kita sendiri gitu. Dulu secara tradisional orang memahami iya punya masalah, tapi kemudian hilang dan lepas begitu saja karena dianggap sebagai suatu yang wajar gitu. Oh Oke. wajar kalau perempuan itu punya beban ganda begitu. Mm-mm. Tapi hari ini kan karena kemudian lumayan teredukasi gitu, orang jadi kemudian berpikir, aku nggak seharusnya diperlakukan kayak gini gitu. Oke. Pada anak-anak muda perempuan misalnya, ketika mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda karena perbedaan akses yang diberikan di kampus, di sekolah, di keluarga gitu, itu mereka masih bertanya mengapa, apa bedanya aku sama teman laki-laki kan Mm-mm. begitu. Ketika mereka mempersiapkan diri untuk menikah misalnya, rasa-rasanya secara tradisional beban yang harus disiapkan oleh perempuan secara sosial, spiritual, emosional itu menjadi lebih dibanding yang Oke. laki-laki. Padahal sesungguhnya kalau ngomong agama-agama samawi termasuk agama Islam ya, eh, beban kepemimpinan keluarga itu kan di laki-laki. Mm-mm. Sesungguhnya seharusnya persiapan mental spiritualnya lebih di laki-laki sebagai Mm-mm. pemimpin keluarga ya. Cuman kadang-kadang kita lihat perempuan lah yang paling harus atau yang paling merasa harus siap segala-galanya ya ketika memasuki dunia baru bernama rumah tangga atau keluarga. Betul sekali. Nah, belum kemudian perspektif orang luar ya. Perspektif yang dibangun oleh masyarakat terhadap perempuan itu berlipat-lipat ini kayak Oke. politisi kayak saya misalnya. Saya ini nggak ada kemudian kalimat oh ya karena perempuan ibu boleh tidak produktif, tidak ada Oh iya begitu ya. betul. Kami mau di partai mau di kantor DPRD itu dituntut sama produktifnya dengan siapapun gitu. Berlomba untuk produktif. Sementara di rumah kita masih dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik Betul. yang sesungguhnya kalau ngomong-ngomong soal empowering dan equality itu mestinya sudah mulai bisa kita bagi ya. Betul Dua sekali. ranah besar problem perempuan itu kan di empowering dan equality. Seharusnya memang ada situasi di mana kita punya instrumen Mm-mm. untuk berbagi peran-peran itu dengan anggota keluarga yang lain. Oke. Hingga kemudian peran-peran sosial, kepemimpinan, peran-peran ekonomi, semuanya baik laki-laki dan perempuan itu dijalankan dalam eh, apa ya, dalam relasi yang menyamankan. Oke. Kalau di Islam dikenal hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu maksudnya kan ketersalingan ya, saling menjadi pakaian bagi yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang secara konseptual sering disampaikan, tapi kemudian secara faktual di lapangan susah untuk Betul diterjemahkan. sekali. Karena tradisinya sudah terlanjur berat, ya kalau mau ngomong pasti laki-laki ke patriarki ya. Betul. Tapi mau ngomong ini kan kalau Mas Arbi mungkin sebagai laki-laki karena tidak mengalami dan tidak diperlakukan seperti itu mungkin tidak merasakan. Cuma yang perempuan pasti merasakan bagaimana kemudian eh, equality ini membuat kita dalam semua segmen hidup kita itu selalu dipandang berbeda, Mm-mm. different person itu Oke. ya. Oh, perempuan jangan pulang malam, tidak pantas. Kalau pekerjaannya membuat kita harus pulang malam, bagaimana coba? Betul Ya. sekali. Atau perempuan yang ini kadang-kadang membuat banyak hal di perempuan menumpuk ya, tuntutan yang berlebihan ini kemudian membuat perempuan juga cenderung selalu butuh validasi kan. Aku wis pantas kah? Aku masih kurang kah? Nah, ini kan numpuk beban ini di mental nggak bagus gitu. Mm-mm. Itu yang bikin tantangan kesehatan mental pada perempuan itu menurut saya memang lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih rentan, dan memang kenyataannya di realitas sosial untuk pressure-pressurnya terhadap perempuan ini masih sering dilanggengkan Ibu ya. Betul, betul. Terkait dengan patriarki tersebut, Hmm. budaya-budaya tadi seperti perempuan tidak boleh untuk bekerja lebih, perempuan tidak boleh pulang malam. Padahal kalau Tapi misal kalau perempuan konteksnya, dapat duit juga semua senang nah sebenarnya. itu dia. Suami mertua semua menikmati. Betul sekali Ibu Hikmah. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini juga masalah finansial. Itu kan juga salah satu pressure-nya di generasi muda saat ini, apalagi juga dalam konteks perempuan. Banyak pada akhirnya generasi muda, Gen Z itu merasa bahwasanya sekarang oke, gajinya sekarang UMK, UMR. Tapi pada akhirnya tanggungannya sudah level CEO
Ibu. Secara realistis pada akhirnya Bu Hikmah, Ya, bagaimana pada akhirnya negara melihat bahwasanya anak-anak muda yang sudah kehabisan nafas nih ya, terutama mm. pada finansial, konteks finansial, sebelum pada akhirnya mereka sempat membangun keluarganya sendiri. Itu seperti Ini apa, Ibu? Arbi mau curhat ini Sepertinya sebagai iya, Bu, anak muda. sedikit. Jadi dalam konsep welfare state ya, Mm-mm. sesungguhnya negara mesti hadir untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Oke. Maunya kan ada BPJS, ada jaring pengaman sosial yang macam-macam itu ya. Mm-mm. Untuk warga miskin itu kan maunya itu mengurangi beban. Mengurangi beban, menguatkan pendapatan kan begitu ya. Karena menguatkan pendapatan itu butuh banyak PR, ketersediaan Betul. lapangan kerja kurang, bla 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 kompetisinya kuat, kemudian pasar kerja juga berkurang Mm-mm. apalagi dengan situasi ekonomi global yang kayak gini begitu. Maka yang memang harus dilakukan pemerintah itu ya menyedikitkan beban hidup gitu. Oke. Kemudian muncullah misalnya insuran kesehatan atau asuransi kesehatan. Tapi kan kita kemarin baru dikejutkan tiba-tiba dikurangin 1.500.000 ya Mm. yang di cover oleh BPJS PBI JKN. Banyak hal-hal yang terkait dengan budget policy yang memang sangat terpengaruh oleh berbagai program nasional yang menjadi prioritas dari presiden, dan Oke. kami yang di bawah ini ya harus menerima karena itu given sifatnya ya. Kita menyesuaikan cara. Tapi kalau mau ngomong idealnya untuk anak muda yang penuh beban itu apa? Ya negara harus hadir kalau nggak bisa meng-up pendapatan anak-anak muda pencari kerja atau yang sudah bekerja di sektor-sektor manapun ini, maka beban hidupnya harus dikurangi. Misalnya kalau mereka kuliah lagi, studi lanjut, ada beasiswa misalnya. Kalau mereka sakit dibebaskan dari tagihan karena ada asuransi. Itu namanya konsep mengurangi. Oke. China sudah melakukan itu tentu Mm-mm. saja ya. Modelnya memang sangat kooptatif negara begitu. Oke. Mungkin gaji di Cina lebih kecil dibanding di kita, cuman seluruh instrumen belanja yang melekat kepada diri dan keluarga itu hampir semuanya ditangani oleh Oke. negara. Jadi kan kemudian ya kesejahteraan itu Iya, menjadi muncul gitu. betul betul. Karena itu negara sosialis diikuti dengan ketaatan kepada negara yang lebih karena kemudian Mhm. aspek-aspek strategis sentral itu dikuasai oleh negara. Kita kan negara demokratis, tidak Mhm. begitu. Pasarnya bebas. Oke. Yang memang beruntung bekerja dengan baik, anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan, mendapatkan penghasilan yang cukup, baik karena bekerja atau berusaha sebagai wirausahawan, Mhm. ya oke jalan. Yang enggak ya itulah persaingan bebas ya karena Betul kita sekali, Bu. menganut ekonomi kita ekonomi yang cenderung kapitalis Mhm. ke arah sana ya mau enggak mau ya kita harus menyesuaikan gitu. Betul. Jadi ya kalau kalau harus diakui dengan jujur ya memang belum Mhm. belum nyampe kepada aspek mengurangi beban bagi seluruh masyarakat. Baru di masyarakat miskin Oke. yang dalam data terpadu sosial ekonomi nasional atau DPSEN itu untuk yang mendapatkan social safety net atau jaring pengaman sosial itu baru desa 1 sampai 4. 5. Oh, 4. Yang bisa masuk SR desa 1 2, Mhm. yang dapat PKH 1 2 3 misalnya, Mhm. dapat PKM dan Putri Jawara dari Pemprov 1 2 3 4. Itu saja. Artinya tidak akan pernah dapat social safety net nih. PKH, BPNT dan sebagainya dan sebagainya. Nah, padahal jumlah kelas menengah yang tertatih-tatih ini Betul. sekarang luar biasa Luar biasa banyak banyak. gitu. Nah, itu negara belum ke kelas menengah yang Oke. menengah low, Iya. menengah di bawah ya. Bukan menengah yang di atas, menengah yang di bawah ini. Yang UMR tadi itu. Iya, yang UMR. Ini yang masih belum. Susah. Karena yang di bawah yang miskin 1 sampai 4 saja kita masih belum tuntas. Oke. Karena memang kalau misal masyarakat miskin sudah ada bantuan dari negara. Hmm. Masyarakat kaya bisa provide sendiri. Yang tengah-tengah Masyarakat gitu. nah ini bingung mau kemana. Karena bingung mau dapat bantuan juga dirasa layak, kaya pun juga nggak terlalu gitu ya Bu. Jadi memang keluarga menengah ini sangat rentan. Betul. Oke, baik Ibu, dan sekarang juga terkait dengan masih ngomongin soal kesehatan mental di keluarga dan juga perempuan. Banyak dari masyarakat, kalau misalnya kita ngomong kesehatan mentalnya kurang nih, kesehatan mentalnya ada masalah di sini, terus dikaitkannya dengan, ah kamu kurang iman,
kamu kurang dekat sama Tuhan. Ya, Nah ya. gitu Bu ya, kadang-kadang kan emang seperti itu. Nah, Mhm. kalau misal dari strategi pemerintah untuk memutus stigma ini tuh seperti apa sih Bu upayanya? Ini menarik karena begini, kemarin ada narasi kayak gini. Orang Indonesia, masyarakat Indonesia ternyata masyarakat yang paling bahagia di Iya, dunia benar gitu sekali. ya. Ternyata apa ya istilah yang dipakai oleh promotor disertasi saya. Saya sekarang sedang kuliah S3 Oke. psikologi. Eh, Kemarin beliau menyampaikan kalimat, saya lupa narasinya. Jadi antara kepuasan dan apa begitu. Jadi kalau dianggap itu kita puas, Mm-mm. iya karena kita selalu bersyukur. Oke. Nerimo ing Itu pandum. ya, itu bukan berarti kita sudah sejahtera. Betul sekali. Ternyata puas dan bersyukur itu tidak sama dengan sejahtera. Jangan salah, kadang-kadang yang berkelebihan malah tidak puas, Iya, iya, iya. tidak sejahtera secara mental gitu ya. Heeh. Nah, kita-kita yang tidak berkelebihan malah menjadi, dan ini sebagian besar masyarakat di Indonesia malah sudah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Karena apa? Karena memang ajaran agama Samawi yang kita yakini dan kuat sekali di Indonesia ya. Oke. Indonesia ini kan pemeluk agama yang luar biasa. Katakanlah negara yang spiritualitasnya tinggi gitu Tinggi ya. sekali. Pada negara dengan masyarakat yang punya spiritualitas tinggi, semua hal dikembalikan kepada agama dan Tuhan, maka tingkat kepuasan itu berbanding lurus dengan cara berpikir mereka tentang bersyukur gitu. Oke. Ya wajar, itu bukan prestasi pemerintah, itu Mhm. bukan prestasi negara. Jadi kalau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling bahagia di dunia itu ya karena mereka orang soleh solihah, bukan karena sudah Iya. dilayani dengan baik oleh negara. Jadi jangan negara buru-buru tepuk dada dan merasa sudah fine selama ini intervensinya. Big no no. Mhm. Jadi menurut saya ya yang harus dikejar kalau pemerintah eh, apa ya, verifikasinya bukan puas tapi sejahtera. Sejahtera. Dan sejahtera itu bisa ada kuantitatifnya kan begitu ya. Miskinkah, berapa penghasilannya, berapa beban hidupnya, passing grade-nya gimana begitu ya. Udah miskin, punya keluarga lansia, punya keluarga disabilitas. Ini kan passing grade-nya tinggi gitu Iya, kan. betul sekali. Yang kalau Arbi bilang tadi yang kelas menengah ya, Mhm. gajinya UMR, tapi di situ ada nenek dan kakek, Betul. ada keluarga disabilitas, Mhm. nggak punya rumah. Nah, ini bebannya luar biasa. Mungkin malah lebih ringan yang miskin Iya, sekalian, desil 1 sampai 2 tapi punya PKH. betul. Itu. Tuntutan sosialnya nggak banyak, ya cuman makan, sekolah dibiayai negara, selesai. Nah, Mhm. memang melihat beban hidup dan kesejahteraan itu variabelnya mesti sangat presisi, tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang lain. Oke, berarti itu memang menjadi salah satu fokus dari Mm-mm. pemerintah sekarang itu ya, Bu Ya, ya? untuk mengaca tentang angka-angka kemiskinan ya. Oke, yang memang itu menjadi salah satu problem juga terkait dengan kesehatan mental dalam Benar, masyarakat, benar. terutama keluarga juga. Dan memang kalau misal di konsep masyarakat tradisional itu juga ada istilah nrimo ing pandum itu Bu ya, Mm-mm, tadi yang pada mm-mm. akhirnya mungkin mendukung orang-orang itu ya udah jadi bersyukur-bersyukur aja deh, pasrah-pasrah aja. Pasrah-pasrah Sampai aja. pada akhirnya mereka ya udah pasrah aja tapi nggak mengusahakan. Itu yang pada akhirnya juga menghambat dirinya sendiri dan juga menghambat pemerintah untuk Ya, ya. intervensi di dalamnya untuk mengangkat Jadi seperti itu Bu ya. apa ya? eh, Orang pernah mendapatkan apa sorotan serius dari Mm-mm. pemberi kerja, Oke. pemberi kerja. Misalnya gini, kita ini kan negara pengirim PMI tinggi Mm-mm. ya, pekerja migran Indonesia. Ada keluhan dari negara-negara penerima bahwa kualitas dalam perspektif mereka nih ya, kualitas tenaga kerja yang kita berikan ke mereka sebagai pekerja migran, entah untuk jenis pekerjaan apapun, private maupun domestik itu, sorry, kerja private domestik sebagai asisten rumah tangga maupun kerja di luar Mm-mm. pabrikan, itu menurut mereka eh, life apa ya, life skill, jiwa untuk stuck itu Oke. menurun, Oh gitu. menurun. Ini juga bisa dikaitkan dengan kesehatan mental Mm-mm. sesungguhnya. Jadi anak-anak muda sekarang itu lebih mudah patah begitu, lebih gampang kena depresi, anxiety dan sebagainya. Jadi yang kayak gini nih berarti aspek apa ya? Aspek jiwanya untuk lebih stuck menghadapi masalah itu lebih rendah Oke. sekarang.
Itu kan kaitannya juga dengan kesehatan mental ya. Betul, betul. Orang zaman dulu menurut pemberi kerja, baik dalam maupun luar negeri, jauh lebih kuat gitu. Mm, mm, mm. Eh, Calon pekerja atau pekerja yang lebih kuat ini kan disukai oleh para pemberi kerja karena mereka akan lebih tahan terhadap situasi. Anak muda Oke. sekarang kerja sebentar, patah hati atau cintanya ditolak, bisa nggak bolos nggak kerja gitu kan. Dimotivasi, Bu Nah, ya. demotivasinya kuat. Oke. Kira-kira itu Mas. Baik, kita memang itu menjadi hal yang sangat real, Bu ya. Hmm. Dan kita kembali ke pembahasan tentang mental health di mana seperti yang Ibu sebutkan tadi, Mm-mm. memang generasi muda sekarang terutama Gen Z itu sudah sangat aware gitu dengan Mm-mm. mental health itu sendiri. Tapi masalahnya seperti yang sudah Ibu sebutkan di awal juga terkait antrean psikolog, psikiater, pakai BPJS di RSUD itu kadang sulit atau mungkin antriannya juga sangat panjang. Nah, secara pengalaman Ibu di lembaga pendidikan gitu. Sejauh mana dari Ibu Hikmah sendiri untuk melihat bahwasanya urgensi keberadaan ruang konseling atau psikolog yang asik dalam sekolah di Mm-mm. lingkungan sekitar sejak dini itu sudah mulai dimunculkan, Ibu. Nah, itu juga masih memprihatinkan ya. Mm-mm. Kalau kita lihat data nasional itu 20% kan Oke. problem kejiwaan itu. All penduduk, all populasi ya. Mm-mm. 20% dari all populasi. Itu angka yang sangat tinggi sesungguhnya. Itu aja baru prevalensi. Jadi belum kemudian pemeriksaan secara langsung. Oke. Sebetulnya kita ada anggaran namanya cek kesehatan gratis, Mm-mm. CKG. CKG. Itu berbasis puskesmas. Oke. Dan mestinya variabel kesehatan mental ikut diukur di situ. Oke. Tapi pertanyaannya, apakah puskesmas punya psikolog atau asesor yang bisa mengasesmen kesehatan mental seseorang? Kita tahu tidak semua puskesmas memiliki manpower itu. Betul. Nah, artinya akhirnya pemeriksaan cek kesehatan gratis yang didanai gede-gedean oleh negara ini berhenti hanya di tes ya cuples-cuples darah begitu sama kencing itu Oke. saja. Nah, ini kan kurang masuk ke kesehatan mental. Cuma kalau kalau kemudian Mas Arbi menyoal, ternyata masyarakat sekarang mulai merasa butuh nih untuk Mm-mm. memeriksakan diri. Sementara ketersediaan psikolog dan sebagainya itu kurang. Ya memang. Tidak hanya kurang, tapi awareness masyarakat untuk memeriksakan diri juga rendah. Betul sekali, Bu. Nah, kita ke dunia sekolah sekarang misalnya. Kehadiran bimbingan konseling atau BK BK. di banyak sekolah tidak proporsional secara Betul. jumlah maupun tidak sesuai dengan kompetensi. Di sekolah swasta banyak BK itu ya asal guru, Hmm, guru matematika ngerangkap jadi BK dan tidak punya kompetensi betul untuk sekali. memiliki kompetensi konseling sama sekali. Tapi ya karena dituntut oleh aturan harus ada BK ya BK. Akhirnya Hmm, BK kemudian terjebak menjadi guru tatip, Oke, penegak kedisiplinan. Ini betul. sesuatu yang sangat berbeda loh. Menjaga kesehatan mental dengan penegak kedisiplinan. Ini sesuatu yang kiri kanan banget gitu. Oke, Ini yang salah kaprah yang parah di iya. lembaga pendidikan. Ruang-ruang pemeriksaan psikolog psikiater adanya di rumah sakit tipe yang agak atas ya. Hmm. Kayaknya rumah sakit D nggak semuanya punya. Harusnya memang punya. Klinik psikiatri, klinik psikolog dan psikiatri itu harus punya di rumah. Puskesmas harusnya psikolog lah setidaknya. Kalau bukan psikiater itu enggak. Itu dari sisi layanan. Hmm, Masyarakatnya sendiri juga abai. Tanda-tanda bahwa kita sudah mulai ada masalah mental itu dianggap tidak berbahaya gitu. betul, Karena bukan masalah fisik. betul. Kalau kesakitan fisik kita segera. Hmm, Tapi kalau kesakitan mental, tiba-tiba ada gangguan tidur, Oke. tiba-tiba ada gangguan makan, tiba-tiba ada gangguan kecemasan. Ini kan ciri-ciri yang menyertai problem mental. Hmm. Dianggap halah paling masuk angin, halah paling anu mergo opo. Iya, Dan tidak dianggap hal serius untuk diperiksa. betul sekali. Jadi akhirnya layanan psikolog psikiater memang kurang populer. Oke. Nah, ini yang saya anggap tadi mitigasi resikonya. Padahal seandainya sejak awal dimitigasi, orang sudah mulai misalnya kecemasan berlebihan, tidurnya nggak nyaman, itu langsung diperiksakan. Tidak akan berlarut-larut pada menjadi fase yang lebih kuat lagi masalah mentalnya. Hmm. Karena bisa jadi nanti
mental yang bermasalah itu diikuti dengan masalah fisik juga kan. Oke, Sayang sekali gitu. betul Jadi sekali. kalau dimitigasi sejak awal misalnya luar biasa. Nah, karena kalau misalnya diambil gimana lalu, kalau saya lebih menyarankan kita menguatkan kesehatan mental kita secara mandiri dulu, lewat diri kita sendiri dulu gitu ya. Bahwa sesuatu yang menjadi trigger ya, yang memunculkan masalah-masalah mental kita itu seharusnya bisa kita hindari. Kalau terjadi, dihadapi dengan cara yang benar. Oke, Nah, itu yang paling penting. Karena ternyata layanannya tidak cukup banyak gitu. betul. Maka kita harus melayani diri kita sendiri. Triggernya apa? Anak muda kayak Ardi misalnya, apa yang paling bikin cemas, paling bikin nggak bisa tidur? Apa Kerja misalnya? finansial mungkin Bu? Ya, Finansial? ya. Berarti kan yang bisa dilakukan untuk menata laksanakan tuh apa? Menata ulang prioritas pengeluaran, Betul sekali. mencari tambahan penghasilan, Mengurangi ngopi. Itu karena juga. ngopi mahal Ngopi ya, mahal sekarang ngopi Ibu mahal sekali. ya, ya, ya. Beberapa kali nongkrong ketemu anak-anak muda itu janjiannya di kafe, saya amati Iya, keren ya anak-anak ini mau belanja sekian puluh ribu untuk untuk secangkir, kopi. iya, Itulah menjadi salah satu apa ya fokus lifestyle iya ya. lifestyle yang pada akhirnya juga apa ya mengganggu kesehatan mental kita karena financial kita juga kesenggol gara-gara lifestyle tersebut Ibu. Benar, pusingnya hilang karena kafein, tapi menjadi pusing berkepanjangan Betul karena sekali. duitnya Duitnya hilang. terkuras. Oke, Pilihan-pilihan mengafirmasi diri secara psikologis itu banyak kan. betul sekali. Itu harus kompetensi untuk itu harus dimiliki lah, Oke. supaya nggak gampang timbul trigger-trigger Hmm, yang berarti menuju ke kesehatan apa mental bermasalah tadi. berarti memang yang dilayani harus diri sendiri dulu gitu Iya, ya Bu ya. Bagaimana prioritas kita itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita juga. benar. Oke, Jangan Bu, cari pacar yang mahal. pacar juga bisa mahal murah Bu Loh ya. ya iya, pastilah. Kalau Betul sekali. pacar yang maunya ngajak nongkrong di tempat mahal, berarti Oh, mahalin aja. oke. Oke, siap. Itu mungkin bisa jadi catatan juga buat sahabat Sonora. Jangan cari pacar yang mahal. Oke, Bu Hikmah juga dari pengalaman Ibu Hikmah di Kopatara yang sudah lama juga. Ibu juga sering menangani kasus kekerasan secara langsung yang Iya. seperti tadi sudah diceritakan. Seringkali akar dari KDRT adalah mungkin kelelahan mental istri yang tidak punya tempat mengadu, Ibu. Dari pengalaman Ibu untuk mengadvokasi korban, di mana pada akhirnya letak lubang terbesar dari sistem perlindungan kita, yang pada akhirnya kasus ibu depresi yang sampai menyakiti diri sendiri dan juga anaknya ini perlu untuk ditangani. Ya, itu tadi lubang besarnya adalah tidak menganggap serius tanda-tanda awal dari masalah mental. Oke. Ya, ketika misalnya ibu mendapatkan beban yang luar biasa, suami tidak menjadi pasangan yang tepat gitu ya, apalagi sampai menjadi pelaku kekerasan, maka ibu ini kan dalam situasi yang kurang beruntung ya, istri dan ibu ini dalam situasi yang kurang beruntung. Kalau ceruk itu atau masalah itu ada di cawan gitu ya, cawan itu kayak penuh kotoran, ibu ini tidak keluar dari cawan itu, 24 jam dia berkelindan berkubang di situ. Tidak pernah dia mengamati dirinya sendiri dari jauh juga enggak. Dia di situ 24 jam. Bisa dibayangkan. Triggernya ada di situ, dia hirup, dia makan tiap hari. Yang terjadi apa? Ibu ini kalau tidak kuat, dia akan kembali melakukan kekerasan kepada siapa? Kepada yang relasi kuasanya lebih rendah. Anak. Kalau punya ART, ART. Kalau punya mertua yang lemah, mertua, atau ipar dan sebagainya. Ini akan menjadi siklus kekerasan yang tidak berkesudahan. Karena tidak pernah dientas dari kubangan masalah. Dia 24 jam bersama trigger gitu loh. Dalam ilmu kesehatan jiwa, triggernya ini yang mesti diwaspadai dulu, dikenali, diwaspadai, direspon dengan tepat. Menghindari trigger itu tidak memecahkan masalah. Mungkin memecahkan masalah sesaat. Ada ibu yang aduh sumpek di rumah ini, tapi dia punya duit. Dia jadilah sosialita misalnya, keluar rumah senang sama temannya, tapi begitu masuk rumah dia kembali mengalami masalah. Ini kan trigger hanya dihindari. Yang benar kalau kita mau kuat, trigger dihadapi. Direspon tapi dengan cara yang pas.
kita ngerti senjata kita seberapa banyak, sumber daya yang kita miliki seberapa kuat, lalu kita kenali apa yang bisa dilakukan dengan senjata-senjata itu, baru kita melakukan proses afirmasi agar kemudian trigger itu tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan masalah. Karena menghilangkan trigger memang aktivitas yang paling ideal ya. Trigger dihindarkan. Misalnya gini, pencetus masalah mental di keluarga itu bapak yang suka marah. Angry manajemennya buruk banget misalnya ya. Paling enak apa? Carain aja. Misalnya kan ini menghilangkan masalah. Tapi kan tidak selalu bisa begitu. Betul sekali. Ternyata ada ketergantungan ekonomi, ketergantungan sosial, ternyata masih sayang. Jangan salah, klien-klien saya di Kopatara itu banyak yang digebukin tiap hari sama suaminya nggak mau cerai. Ya dia punya ketergantungan emosi yang luar biasa, tidak hanya ekonomi tapi juga emosi kepada suami yang pemukul tadi ya, yang angry manajemennya buruk tadi, dan dia merasa it's fine, dia diperlakukan begitu itu ya enggak masalah begitu. Sekalipun juga anaknya yang kena. Ini ongoing sedang kami tangani ya. Kebetulan kami harus riwariwi Jombang Malang nih karena case-nya terjadi di Jombang, tapi anak yang bersama kami, klien kami ini sekarang tinggal dengan neneknya di suatu tempat di Malang. Jadi kita ya kemarin BAP ke kepolisian di Jombang, Kopatara ya, dalam hal ini konselor saya yang riwariwi. Ini melihat dari situ, itu kasusnya sama, istrinya membelain suaminya yang pelaku kekerasan. Anaknya itu sampai pada titik disundut pakai rokok. Waduh. Bibir ini mulutnya itu berdarah. Sudah parah lah. Ini berarti kan secara logika sederhana orang awam kita katakan suaminya punya masalah mental, istrinya juga. Kenapa sekali. Istrinya mentoleransi anak kecil, anak kandungnya diperlakukan begitu oleh suaminya. Untung ada si nenek yang kemudian mengambil si cucu ini dan melakukan proses pelaporan hukum ya, litigasi hukum di Jombang. Nah ini yang kemudian menjadikan kita harus waspada. Kadang masyarakat itu punya toleransi yang lebih terhadap masalah mental diri dan orang-orang di sekitarnya, dianggap ya wis takdire diperlakukan kayak gini. Betul sekali. Ya wis takdire aku koyok ngene. Nah, ndak ngerti bahwa situasi mental kita yang bermasalah itu bisa berdampak banyak kepada orang-orang lain di sekitar kita. Jangan dikata anak ini pasti punya masalah. Kalau dia gede, inner child yang dia beban gitu, yang dia tanggung itu tidak akan pernah putus kalau tidak pernah melalui fase trauma healing. Betul sekali. Nah, Kopatara, komunitas perlindungan perempuan dan anak Nusantara yang saya dirikan bersama kawan-kawan ini membantu banyak kasus-kasus kayak gini. Memang yang terbanyak kekerasan seksual sih. Cuman kalau yang model-model kesehatan masalah-masalah mental itu hampir selalu mengikuti semua case yang kami tangani. Mau bullying, kekerasan seksual, KDRT, trafficking, itu selalu ada masalah kesehatan mental juga di dalam. Akarnya selalu di situ, Bu. Ya, akar iyalah. Tentu, karena kan masalah itu timbul dari bagaimana kita merespon dengan cara yang salah kan, baru menimbulkan masalah, dan itu mental. Menarik sekali sahabat Sonora, bahwa saya pada akhirnya tadi kesehatan mental itu memang jadi hal yang sangat penting. Kalau misal tidak ditangani secara langsung, itu bisa menyabangnya kemana-mana, Bu ya. Multiplier efeknya. Nah, ini juga dari pemerintah itu tuh sering mengamanyakan keluarga tangguh, Ibu, yang sekarang untuk digaungkan gitu ya. Tapi pada akhirnya dari keluarga tangguh ini apa sih pada akhirnya tolak ukur realistisnya gitu ya, di era yang sekarang itu inflasi lagi tinggi, terus juga biaya pendidikan itu juga tinggi, yang pada akhirnya juga banyak sekali biaya-biaya lain yang juga ikut melunjak. Seperti apa, Bu, dari pemerintah sekarang? Keluarga tangguh, keluarga berketahanan ya. Ketahanan ekonomi, sosial, emosional, spiritual. Ya. Kalau tangguh secara ekonomi jelas dia mampu mengcover kebutuhan keluarga dalam standar yang minimal. Itu sudah kita anggap tangguh. Bisa makan, bisa sekolah, bisa punya tempat berlindung sekalipun ngontrak, itu sudah
bisa dibilang tangguh karena Mhm. standar kita minim memang untuk Oke. refund itu. Berketahanan secara ekonomi. Lebih bagus lagi kalau punya saving Hmm. untuk situasi yang tidak terduga. Itu juga menjadi indikator untuk ketahanan ekonomi. Ketahanan sosial, dia memiliki relasi sosial yang terjaga. Ada dalam kehidupan sosial yang nyaman dan sehat. Itu kalau sekarang ada mertua adalah maut, ipar adalah maut, itu situasi sosial yang tidak terjaga Betul. sesungguhnya ya. Kita ngelihat banyak film-film horor gitu. Itu muncul dari relasi-relasi keluarga yang apa istilahnya psycho cinema ya, apa? Hmm. Film horor yang thriller tapi bukan yang hantu-hantu gitu Iya, ya. betul sekali. Ya, itu lebih banyak dan sekarang laku gitu ya. Sampai ada yang kemarin diturunkan ininya Oh posternya iya, karena dianggap betul sekali. terlampau bisa membuat Bisa men-trigger. ya men-trigger kecemasan. Itu kan juga eh, film hadir memotret tentu saja ya, Oke. memotret situasi sosial masyarakat. Yang berikutnya ketahanan mental spiritual. Ini juga penting. Karena Indonesia ini negara spiritual, religiusnya sangat tinggi, maka pemahaman agama yang kuat itu juga bukan ini ya. Saya juga ada yang mengatakan agama adalah candu itu. Kawan-kawan kiri kan menganggap begitu ya. Agama ini candu, semua dilarikan ke agama. Tidak benar, tidak salah dalam konteks ini. Tapi kita beragama itu memang untuk membuat kita memiliki rules tertentu dalam membangun relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia kan. Rules itu kita butuhkan. Tapi bahwa kemudian kita juga dituntut oleh Tuhan untuk bekerja dan mensejahterakan diri dan keluarga, itu juga rules yang harus kita Mhm. pahami. Tidak boleh pasrah juga kalau Oke, situasi. Berimbang lah ya. berimbang. Nah, ini yang kemudian menjadikan kesehatan mental spiritual juga menjadi bagian takaran dari keluarga tangguh tadi. Oke. Hmm. Hablum minallah, hablum minannas. Ya, Dan kalau misal ngomongin tentang masih tentang kesehatan mental, terutama pada ranah keluarga, Ibu. mm-mm. Anak muda sekarang itu sering diajarkan soal setting boundariesnya keluarga itu kan sangat tinggi sekali. Mm-mm. Untuk menetapkan batasan dengan pada akhirnya keluarga yang mungkin toksik secara finansial, secara Mm-mm. mental. Dari kacamata Ibu Hikmah, sebagai seorang anak, sebagai generasi muda, etis nggak sih Bu kalau misal kita bilang tidak gitu ya kepada Orang tua. aturan-aturan keluarga orang tua supaya pada akhirnya kesehatan mental kita tuh lebih aman. Takutnya kan kalau misalnya anak muda sekarang bilang menolak dari keluarga itu takutnya dianggap anak durhaka, terus dia cap ini itulah seperti itu Bu Hikmah. Iya, iya. Saya sering menyampaikan ke banyak forum tentang pengasuhan yang paling menantang itu mengasuh anak-anak muda. Iya. Mungkin golden ages itu memang usia 7-12 ya. Mhm. Eh, Fase awal membangun tata nilai. Jadi kalau mau anak mudanya nanti tidak tidak memiliki banyak masalah mental Mhm. di golden ages-nya ini juga sebenarnya di kandungan ya menurut menurut kacamata psikologi perkembangan attachment yang kuat antara orang tua atau orang dewasa dengan anak di kandungan maupun setelah dilahirkan itu akan menentukan resiliensinya di masa depan. Oke. Jadi anak muda itu menjadi tangguh, punya daya lenting yang kuat atau resiliensi kuat, ditentukan oleh attachment, ikatan Mhm. emosi ketika masih di kandungan dan setelah dilahirkan. Oke. Nah, semakin sering dia mendapatkan gendongan secara fisik, Mhm. elusan dan kalimat-kalimat nice gitu ya, ketika masa kanak-kanak dan bayinya, maka ketika gedenya dia juga akan tidak mudah patah. Nah, itu dulu persiapannya. Oke. Jangan langsung dipotong, ini anak muda. Nah, gitu-gitu Oke. ya. Persiapannya ke sana dulu. Tapi faktualnya menghadapi anak muda, saya ini sekarang ibu dengan 4 anak. Mhm. Semuanya usia muda, sudah di atas 17 tahun. Saya punya tantangan yang luar biasa untuk just membangun komunikasi dengan Iya, betul anak-anak ya. sekali. 28 tahun, 23 tahun, 19 tahun, 17 tahun. Ini anak saya. Ini fase-fase yang rumit memang untuk memahami apa sih yang mereka anggap sebagai sebuah kebutuhan, kebenaran gitu. Yang saya sering sampaikan kepada para orang tua adalah setiap anak punya kebutuhan unik berbeda.
responnya nggak boleh sama, apalagi dibanding-bandingkan. Maka ketika anak kita sudah remaja dan sudah di usia yang menuju dewasa gitu ya, dewasa pemula atau dewasa matang, yang harus kita lakukan adalah membangun komunikasi yang nyaman. Itu yang kering di keluarga-keluarga kita sesungguhnya. Jadi bagaimana anak itu lebih nyaman curhat ke orang tua dibanding ke orang Teman. lain. Iya. Jadi rumah dan ibu atau bapak itu menjadi bagian penting dalam tata nilai kan udah selesai nih di masa kanak-kanak ya. Tapi memantapkan, memvalidasi, mengafirmasi, mengkonfirmasi tata nilai yang kemarin dibentuk ketika masa kanak-kanak itu ya di masa Mas Ardi ini ya, usia-usia muda ini. Itu dibutuhkan kedekatan orang tua yang berbeda. Sudah tidak lagi bisa dengan kata jangan dan tidak, tapi dengan sebaiknya. Atau menurut kamu enaknya gimana? Kalimat itu yang harus sering muncul. Sayang, anak ngobrol dengan mama atau papa kuat berapa lama? Karena ngobrol itu sudah indikator yang paling jelas ya. Di situ ada komunikasi, ada saling menghargai tercipta di situ, saling mengukuhkan rules dalam keluarga juga di situ. Kalau anak bisa ngobrol dan berdialog panjang, sehat keluarganya. Tapi kalau ketemu ibu, ngobrol sama ibu itu seperti masuk ke bioskop film horor, itu berarti harus dipertanyakan pola relasinya. Maka PR kita sebagai orang tua itu ya menghadapi anak-anak muda kayak Mas Ardi itu memang susah, luar biasa berat. Gitu. Kadang nggak mau ngomong, tapi mau dimengerti. Nah itu dia. Kalian yang muda-muda juga jangan tidak adil dong. Kami ini bukan makhluk halus. Ya. Kalau punya kehendak katakan. Gitu. Ya, benar, jangan mama mestinya ngerti apa yang saya butuhkan, ya nggak iso. Kalau kalian nggak katakan. Yang penting memang harus ada komunikasi, dan memang nggak semua orang tua itu mengerti akan hal tersebut. Betul. Dan nggak semua anak juga nggak terbuka juga ke orang tua. Oke, Ibu Hikmah, terakhir nih, jika saat ini ada seorang perempuan generasi muda di Malang atau di daerah Jawa Timur yang mungkin sedang mendengarkan podcast Bicara sekarang dan juga lagi di sela-sela tangisannya karena kelelahan menjadi tulang punggung keluarga, memiliki beban ganda, kira-kira apa pesan Bu Hikmah terhadap sahabat Sonora? Ya, saya mau ngomong sabar saja itu ya kasihan ya, karena itu tidak adil. Maka begini, anak-anak muda yang kebetulan oleh Allah, oleh Tuhan diberikan kepercayaan untuk menerima banyak beban dalam hidup, diberikan kepercayaan untuk sesekali menerima ujian, itu sesungguhnya kalian diyakini oleh Tuhan ya, oleh Rob kita sebagai orang yang pasti punya kemampuan untuk mengatasi. Yakin itu dulu sebagai makhluk yang bertuhan, yakin itu dulu. Dari sisi kalian sebagai pribadi, katakanlah kalian mau menyerah, mau keluar dari masalah, perlu kalian timbang-timbang. Kalian menyerah dan keluar dari masalah itu, kira-kira konsekuensi yang harus kalian hadapi lebih berat apa tidak? Daripada kemudian kalian hadapi masalah itu. Ingat sayang, mungkin respon yang kalian berikan tidak mungkin atau belum tentu mampu menyelesaikan 100% masalah yang kalian hadapi. Tapi it's fine, kalian sudah berusaha dengan cara merespon dengan benar. Jangan takut, lakukan. Tidak selalu apa yang kalian responkan itu bakal mengurai masalah sampai tuntas, tidak. Jangan selalu berharap begitu. Hidup tidak hitam putih semacam itu ya. Tentu kemudian yang harus disyukuri adalah kalian mau melakukan sesuatu, do something, berikan respon sekecil apapun, tapi dengan cara yang benar. Karena yang terpenting itu bukan persepsi orang lain, bahkan orang tua kalian terhadap diri kalian. Persepsi orang lain, persepsi orang tua kalian terhadap diri kalian itu menjadi hal yang tidak terlalu penting dibanding bagaimana cara kalian merespon situasi yang kalian hadapi. Karena diri kalian, kualitas kalian ditentukan oleh cara kalian merespon setiap masalah yang datang. Begitu kira-kira. Menarik sekali Ibu Hikmah. Dan kalau misal tadi Ibu Hikmah, tadi kan kita sudah sempat berbincang terkait dengan heart to heart session
kesehatan mental, kita sudah membahas banyak juga tentang dari ketahanan keluarga, terutama perempuan dan juga anak muda. Kali ini Bu Hikmah, kita akan sedikit melihat realitas isu sosial yang ada di sekitar kita di Beyond the Headlines. Yang mana di Beyond the Headlines ini, Ibu, kita akan melihat isu sosial, kemudian Ibu bisa memberikan opini dan juga solusi terhadap isu yang lagi viral di media sosial. Karena ini ada dilansir dari media sosial, Ibu, ada kasus ibu tega habisi nyawa anak, lalu bunuh diri gara-gara terlilit utang 8 juta rupiah. Kira-kira kalau misal seperti itu, opininya seperti apa dan solusinya seperti apa, Ibu? Ya, 8 juta rupiah bagi ibu tadi mungkin beban yang sangat besar. Tapi bagi kita yang lain mungkin melihat, masa cuma karena 8 rupiah menghabisi diri sendiri dan anak. Betul. Kepada mereka yang mengatakan masa cuma, itu berarti dia nggak punya empati yang utuh. Dia POV-nya pakai dirinya sendiri. Ketika ada ibu, ada fakta sosial kayak gini, POV kita harus kita geser menjadi si ibu tadi. Oke. POV-nya adalah dia ibu, punya banyak beban, dikejar-kejar utang 8 juta rupiah yang bagi dia itu adalah kayak hidup dan mati. Dan dia buntu karena tidak ada uluran tangan, tidak ada akses, dia tidak punya keberanian untuk mengadu. Jadi pilihannya cuma satu, mengakhiri hidupnya. Dan karena dia juga tidak ingin anaknya mengambil resiko yang sama, maka wujud kasih sayangnya itu tadi diwujudkan dengan cara udah sudahin juga hidup anaknya. Bukan karena dia nggak sayang. Tindakan membunuh anaknya itu dalam POV ibu tadi adalah tindakan penuh kasih sayang. Ini kalau mau ngambil POV ibu tadi. Supaya kita lebih jernih ya, karena kita sering menghadapi fenomena sosial dengan POV kita. Itu tidak adil gitu. Lalu bagi kita di luarnya, kita sebagai warga masyarakat di sekitar ibu tadi atau saya sebagai politisi, ini dosa. Ini dosa bersama yang harus kita emban. Kok bisa ada kasus kayak gini tanpa orang lain di sekitarnya tahu? Kan tidak mungkin ibu ini tidak memberikan tanda-tanda. Pasti ibu ini juga sudah berusaha hutang, sudah berusaha kemana-mana, dan semua pintu mungkin tertutup bagi dia. Nah, ini kan artinya aspek ketetanggaan, neighborhood kita lemah, ya kan? Sesuatu yang dulu kita agung-agungkan sebagai bagian dari literary itu Indonesia banget begitu ya, neighborhoodnya asik, orang bisa pinjem dari terasi sampai duit ke tetangga begitu ya, gosip-gosip murahan sampai dalam dengan tetangga. Hari ini tuh semakin tergerus dan hilang. Neighborhood kita bermasalah, ketetanggaan kita bermasalah. Yang kedua, relasi sosial di luar tetangga dengan negara. Ini berarti kan gimana negara mesti hadir? Ya. Negara mungkin tidak punya telinga sampai kepada situasi si ibu tadi. Tapi kan ada RT, ada dasawisma, ada tetangga sekitar yang bisa menyampaikan itu kepada yang paling berwenang di lingkungannya untuk kemudian dilakukan mitigasi resiko. Lepas dari situasi ini sebagai sebuah case Mas Ardi, saya juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa bagus. Ada banyak masalah kayak gini dicegah terjadinya karena kesigapan orang-orang sedasawima, se-RT. Artinya ketetanggaannya bagus. Itu sangat-sangat bisa di take notes untuk Anda, Sobat Sonora, yang mana pada akhirnya dapat saya simpulkan bahwasanya kalau misal ada masalah, jangan pasrah. Seek for professional help dari layanan kesehatan mental, dari rekan-rekan Ibu Hikmah dan juga Komisi E sedang mengupayakan untuk pada akhirnya kesehatan mental keluarga dan juga ketahanan keluarga anak perempuan itu juga semakin meningkat. Yang pastinya juga selain hal tersebut, persepsi, bantuan, dan juga dari orang lain itu pada akhirnya juga sangat penting, tapi jangan sampai pada akhirnya persepsi dari orang lain tersebut menjadi beban untuk diri Anda sendiri. Jangan sampai pada akhirnya Anda sendiri membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pakai standarnya orang lain. Pakai standarnya orang lain, karena misal orang lain udah membanding-bandingkan diri kita sendiri, jangan sampai kita nambah-nambah tugas membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Baik, itu tadi obrolan kita. Terima kasih sekali lagi Bu Hikmah sudah mampir di Bicara. Semoga nantinya kita bisa sharing-sharing kembali. Yang pastinya
Sahabat Sonora, itu tadi kita dari berbincang di Bicara ini, bincang cerdas aspirasi rakyat yang pastinya kalau misal Anda nih ya, menurut Anda apakah ada kebijakan atau obrolan lain yang pastinya belum sempat kita bahas, nantinya Anda bisa untuk stay tune di sosial media Sonora FM 92 di Instagram, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di @sonora_fm92 untuk yang pada akhirnya bisa share episode ini ke rekan-rekan Anda juga untuk mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang sudah dibagikan oleh Ibu Hikmah. Dan pastinya di episode-episode selanjutnya kita akan kembali di Bicara ini dengan topik-topik yang menarik lainnya. Saya Arbi, pamit undur diri dari Bicara, Bincang Cerdas Aspirasi Rakyat. Terima kasih dan sampai jumpa.